Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Rani Astuti. Gimana kalian, sehat kan? Sehatlah. Di video kali ini aku mau berbagi tips, nggak berbagi tips lah ya, menjawab pertanyaan dari Dian Kusuma. Pokoknya sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke, biar aku makin semangat buat videonya. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi berdagang atau apalah, atau berjualan kulaan dan semuanya, saya cuman berbagi pengalaman nih ya, bukannya sok pintar atau apa gitu kan, kita kan sharing ya. Aduh, kucing tapi kayak monyet, kesel dah. Gak, diam, stop. Katanya Dian Kusuma, Kak buat vlog dong. Gimana awal-awal? Apa? Itu banyak banget Apa? kayak gendangan. Udah. Awal-awal jualan sembako mulai dari sewa toko, terus muter modalnya, terus saya dari kemarin nontonin YouTube kakak jadi semangat. Siapa Mas Denny? Diam dong. Kebetulan saya kulaan pakai mobil. Gimana ya tipsnya supaya pembeli pada datang dan belanja? Ini maksudnya dari pertama sewa toko kali ya. Kalau sewa toko, satu, cari tempat yang strategis atau di pinggir jalan. Kalau di dalam gang itu dikit ya. Istilahnya mau maju itu kayaknya dikit gitu. Gimana sih ngomongnya, aduh, gitulah pokoknya, majuannya tuh lambat kemajuannya. Tapi kalau kalian di pinggir jalan itu kemajuannya cepet banget, karena kan orang-orang juga pada tahu. Terus kalau misalnya beberapa tahun juga sales-sales pada datang. Nah, sudah nyari tempat strategis, terus sewa ruko. Nah, kalau sewa ruko itu tergantung ya, modal juga. Kalau misalnya kalian juga punya modal atau emang nggak punya modal, modalnya nipis, kalau misalnya rumah kalian di pinggir jalan, yaudah di rumah aja gitu. Kalau aku sih dalam rumah. Nah, gitu ya pengalaman aku nih. Terus gimana mempertahankan modal, muter modal. Nah, kalau misalnya di awal-awal kita dagang itu, kita konsen aja, dapat duit belanja lagi, dapat duit belanja lagi. Jangan sibuk menabung dulu. Iya, nabung boleh kalau misalnya kita kan punya ruko kan, kayak misalnya nyimpen apa 50.000 misal. Kalau sebenarnya kalau tentang muter-muteran itu aku nggak tahu ya guys ya, muter-muter modal, soalnya kalau kayak gitu yang mikirin suami gitu. Nah, terus kita itu, kalau kata suami aku, tahun pertama itu kita konsen mengembangkan toko, istilahnya memenuhi kebutuhan warung dulu, kita lengkapin dulu. Emang iya sih di toko sembako itu banyak uangnya, tapi itu tadi, pokoknya kita harus konsen melengkapi barang dulu. Nah, terus yang kedua, apa ya kemarin guys tahu nggak Mas Dedi? Terus yang kedua kemarin itu kita berpikir gimana sih kita mengembangkan toko kita. Biasanya sih tahun kedua kita sudah dikenal banyak orang. Terus kalau misalnya toko kita di pinggir jalan juga udah banyak sales tuh yang masuk. Nah, itu kita belajar mengembangkan. Kalau misalnya setahun pertama tuh kebiasaan sih kita harus belanja kulaan dulu ya, sendiri. Nggak kayak enak banget, ada sih yang komen katanya, Mbak aku mau buka toko nih tapi sales-sales gimana ya nyarinya. Orang pertama dagang itu harus kulaan sendiri, karena kita belum ngerti item nih, item minyak kecil dari murah, dari ini. Kalau misalnya di sales itu harus pengambilan banyak gitu guys. Di sales juga kalau misalnya dari pertama juga nggak tempo cash, sama aja. Orang aku aja udah 3 tahun dagang, baru 2017
Wing aja, Indomarko aja masih terakhir kemarin 2020 gitu loh. Udah 3 tahun dagang, apalagi kalau masih ngecer gitu ya guys ya. Jadi kalau pertama tuh kalian tuh harus kulaan sendiri. Kulaan tuh apa? Kulaan tuh belanja loh, ngeteng kayak belanja naik motor kayak Mas Fahmi itu loh, kayak beli kerupuk, beli terigu kayak gitu ya guys ya. Terus gimana tipsnya supaya pembeli pada datang? Tadi bulan kedua kita udah mengembangkan ya. Pokoknya jangan kebanyakan. Ada sih kalau misalnya tukang warung kayak lagi belaga, lagi banyak duit gitulah ya, repressing sana sini, tahan dulu kemuan kita itu, tahan dulu, kata suami aku sih, tahan dulu. Pokoknya kita harus mengembangkan warung kita dulu gitu. Pokoknya kalian yang masih mau tanya-tanya, coba di scroll video aku dari pertama aku buat vlog kemarin 2020. Banyak ilmu, dikit-dikit ilmu dari aku ya. Kalau misalnya mau tak jelasin lagi, setahun lagi aku selesai ngevlog ini. Kalau misalnya gimana kita menarik pelanggan itu kebanyakan itu emak-emak. Ini sharing ya. Jadi kalian kalau nonton tuh jangan disimak dari awal doang. Apa ini nggak jelas itu, tontonnya sampai akhir, karena namanya sharing itu kan kayak gini, banyak omong. Pembeli itu kebanyakan emak-emak itu mencari bahan pokok. Kita pancing aja minyak. Tapi kalau minyak sekarang lagi tinggi banget, dahsyat. Minyak, gula, telur tuh itu kan beras. Itu pokoknya bahan pokok, bumbu-bumbu dapur sama sabun, sampo. Itu kalian tuh harus membanting harga gitulah kalau kata suami itu, buat pemancing. Nanti kalau dia sudah balik lagi itu tuh udah gampang banget, kayak ya naik gopek gitu. Ngerti gak sih? Misalnya nih kita pertama buka toko, orang-orang pasaran, kita kan harus ngelihat pasaran tuh. Oh di sana jual gula sekilo 14. Karena kita baru buka toko, kasih aja 13,5 gitu. Kalau dia sudah kita cup nih di sini udah belanja terus, ya tinggal gampang 14.000 naik gitu, selesai. Ini cuman eceknya aja lah, gaya aku nih. Susah gitu loh kalau misalnya mau sharing bahasa. Kamu katanya kesel tapi kamu kasih makan terus kucing itu. Jadi gitu ya guys ya. Pokoknya mau menarik pelanggan tuh harganya murah meriah kalau pokok itu. Kalau misalnya soal naik duaan put makan mau kucing. Noh, mau naik harga itu udah gampang banget. Nanti kalian kalau udah ada selanya, jos maju pasti. Walaupun aku belum maju banget lah ya. Soalnya di Jakarta itu kontrakannya mahal. Ya kayak gitulah. Oke, sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, comment, and Subscribe-nya guys. oke, dadah. Pokoknya semoga yang dagang tuh laris manis, dimurahkan rezekinya biar bisa nonton video Reni terus. Dadah.